Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harapkan kalian semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke anak-anak, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas sistem politik di Indonesia. Apa itu sistem politik? Sistem politik terdiri dari kata sistem dan kata politik. Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin hubungan yang fungsional. Sedang kata politik diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Jadi, sistem politik adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik dapat diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infrastruktur politik merupakan setiap organisasi non-pemerintahan termasuk kekuatan infrastruktur politik. Yang termasuk dalam infrastruktur politik adalah kelompok penekan, kelompok kepentingan, partai politik, serta media komunikasi politik. Pokoknya yang ada di luar pemerintahan, mereka juga bisa berpolitik. Namanya infrastruktur politik. Nah, sedangkan suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara. Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan yang selanjutnya, lembaga-lembaga negara berarti termasuk juga DPR, MPR, Presiden, BPK, MAMK, dan semua lembaga negara yang lainnya yang berjumlah 8 itu. Kita bahas yang pertama adalah partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Nah, contoh dari partai politik saya kira sudah sangat banyak sekali dan saya yakin kalian semuanya sudah tahu banyak sekali. Yang selanjutnya ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan yang lain sebagainya. Kelompok penekan, kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan yang lain sebagainya. Media komunikasi politik. Media komunikasi politik dapat diartikan sebagai sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Media komunikasi politik bisa berupa cetak maupun yang elektronik. Yang elektronik bisa berupa televisi, radio, bahkan sekarang bisa termasuk ke dalam media sosial. Yang cetak bisa kalian temui di dalam koran, majalah, edaran, dan yang lain sebagainya.